Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya akan memvideokan tentang cara memasang modul simplex repeater ya di HT ya. Kali ini saya akan pakai HT Jepang ya, dan HT Jepangnya Alinco DJ195196 lah. Dan seperti itu, karena HT yang lain nanti akan agak berbeda ya pemasangannya. Kali ini saya pakai HT Alinco dulu. Kemudian untuk modul simplex repeaternya saya tidak akan review ulang yang seperti ini, karena saya dulu pernah mereview ya kekurangan kelebihan serta seperti apa karakteristik simplex repeater ini ya. Silakan teman-teman buka aja video saya yang sangat terdahulu sekali di awal-awal ya. Ini buatannya Kang Angga ya, dari Bandung. Bisa dibeli di toko online, silakan di ngoprekradio.com ya. Seperti ini sudah saya review beberapa kali, termasuk juga untuk merubah 10 detik 20 detik ya. Dan saya lagi bahwa ini efektifnya hanya bisa mereply 10 detik efektifnya untuk suara yang sangat bagus ya, simplex repeater ini ya. Saya tidak akan menjelaskan ulang ya seperti apa simplex repeater. Kenapa ini saya pasang di HT? Ini dulu pernah saya pasang di rig Motorola ya, karena memang rignya sekarang sudah dipakai untuk repeater duplex ya, sehingga modulnya ini tidak kepake, sayang sekali. Oleh karena itu saya akan pakai pasang di lingkungan saya untuk ya darurat lah ya, seperti ini. Oleh karena itu saya ada HT Alinco ya, saya pasang. Oke, ini adalah skemanya ya, khusus untuk Alinco DJ19596 ya, tidak bisa untuk yang lain. Nanti kalau teman-teman perlu misalkan untuk HT Cina, saya akan bikinkan jalur, terutama jalur ininya, input outputnya ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini ada, kalau ini catu daya nggak jadi masalah ya. Dan di sini ada pin ya, yang ada 6 pin, ada tulisannya ya untuk koneksinya. Oleh karena itu saya jelaskan di sini biar agak lebih jelas. Nah ini ada 6 pin, sama urutannya sesuai dengan yang tadi. Ini catu daya juga sama urutan yang tadi. Jadi urutannya ada disingkat-singkat ya. Kalau di situ ada G itu ground, kemudian ada I itu input. Jadi input dari speaker ya. Jadi input itu ini dari speaker HT masuk ke input ke sini ya. Kemudian ada O itu output, berarti output itu dari modul ini masuk ke mic HT. Kemudian juga ada H ya. H ini maksudnya adalah untuk input COS ya, untuk men-trigger PTT sebenarnya. Ada H jadi COS high ya. Kemudian ada L artinya COS low ya, jadi bisa low bisa high ini inputnya. Kemudian juga ada P ini sebenarnya PTT. Jadi ini bisa untuk HT atau rig tertentu ini sudah lengkap sebenarnya. Termasuk juga modul ini kalau tidak punya COS ya, HT-nya bisa mempergunakan VOX ya. Jadi bisa pakai VOX juga. Teman-teman tidak usah khawatir, aduh susah cari COS-nya ya, tidak jadi masalah ya. Jadi ini nggak usah dipakai, nanti otomatis modul ini akan membaca ketika kita pasang setelan untuk VOX di sini ya. Di sini ada potensial rotari untuk setelan VOX. Kalau ditutup ini off, kalau dibuka ini VOX-nya bisa jalan ya. Jadi ini sudah Kang Angga ini sudah menyiapkan sedemikian rupa sehingga memang bisa dipergunakan untuk berbagai macam kondisi ya. Nah ini yang perlu diperhatikan ini ya. Yang pertama untuk input ke modulnya, yaitu dari port speaker kita mempergunakan jack. Nah ini karena speaker DJ itu kan pakai jack 3,5 mili ya.
Ini kebetulan saya adanya yang stereo, yang mono nggak ada masalah karena pin tengahnya nggak dipakai ya. Jadi jack mono 3,5 mili itu yang masuk ke port speaker. Jadi yang dipakai adalah ya tentu pin 1 dan pin ground ya, karena hanya 2 pin kalau ini. Jadi untuk pin utamanya langsung ke input, kemudian untuk groundnya ya langsung ke ground. Ini nggak ada masalah ya, nggak usah saya buka juga karena hanya 2 ini ya. Ini masuknya ke port speaker ya. Ini kan yang besar ya. Nah, ini kan speakernya kalau DJ yang besar. Saya colokin. Kemudian yang kedua juga yang paling penting adalah ini nih, untuk output ke modul itu berasal dari menuju ke input mic ya. Jadi suara yang sudah diolah di sini dipancar ulangkan kembali output sini menuju ke mic HT ya. Nah di sini kita harus menggunakan jack stereo 2,5 mili yang kecil seperti ini ya. Wajib jack stereo supaya bisa mono, karena kita akan memanfaatkan pin tengah untuk COS ya. Nah, dan yang dipergunakan juga kita hanya mempergunakan dua pin ini. Yang groundnya kita tidak pakai ya. Kita hanya pakai pin 1 dan pin 2. Pin satunya ini langsung ke output ya. Ini kan akan menuju ke mic ya. Nah, jadi lihat dari output langsung ke pin 1. Nah, kemudian untuk pin tengah ini adalah sumber COS ya. Ini COS high, karena ketika standby, ketika ada signal RX, ketika kita aktifkan menu external powernya, ini mengeluarkan daya 5 volt. Oleh karena itu ini akan kita pergunakan untuk men-trigger modul ya. Oleh karena itu kita sambungkan ke COS high, ke COS H ya. Jadi jangan salah, COS H ini disambungkan ke pin tengah ya. Jadi ya seperti ini. Ini yang mic-nya yang putih, ini yang pin tengahnya untuk COS high-nya ya. Sementara walaupun ini ada saya sambung ke ground tapi tidak dipakai ini, jadi saya sambungkan kemana-mana di modulnya ya. Dan ini saya langsung masukkan ke input mic ya, seperti ini. Kemudian catatan ya, ini harus diperhatikan. Untuk mengaktifkan COS high di pin tengah jack stereo yang input mic ya, maka pastikan aktifkan menu external power atau EXP ya, harus on ya. Kalau misalkan ini tidak disetting berarti nanti tidak akan bisa men-trigger nih ya. Ini yang pertama, bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Yang kedua, pastikan memakai antena eksternal. Nah ini juga akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi. Kalau kita memakai antena bawaan, modul ini terutama IC Atmega-nya ini ya, IC programmingnya ini sangat terpengaruh oleh frekuensi ya, frekuensi TX. Kalau kita mempergunakan antena helikal bawaan, maka ini dipastikan error ya. Modul ini dipastikan error, tidak akan berfungsi sebagai simplex repeater. Oleh karena itu ini wajib menggunakan antena eksternal ya, supaya ini tidak terganggu ya. Kecuali teman-teman mempergunakan HT Motorola ya. Nah, untuk Motorola ini aman ya, sepertinya agak aman. Tapi untuk HT-HT yang di luar Motorola ini sangat rentan sekali terintervensi sinyal TX. Saya pastikan pasti error ininya ya. Jadi ini wajib, karena memang ini untuk repeater ya pasti harus menggunakan antena eksternal. Kalau pakai antena biasa ya percuma saja, sama saja dengan direct. Nah kemudian bagaimana cara menghidupkan external powernya? Oke.
Nah, ini sebenarnya saya sudah diaktifkan ya. Nah, ketika external powernya sudah aktif, sebenarnya di sini ada di display itu ada tanda A ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman tinggal pijit saja fungsi agak lama. Tombol fungsi agak lama. Nah, nanti akan keluar seperti itu. Ini kan untuk mengaktifkan menu. Ups, kenapa agak susah nih loncat-loncat. Nah, tadinya kan posisinya off. Kalau off ini berarti ini tidak ada tuh. Ini kalau kita hidupkan, ini loncat-loncat terus. Nah, kalau kita on kan ini akan ada tanda A di sini ya. Nah, ini kan kalau kesananya bisa menu-menu dan lain-lain ya. Oke, jadi hanya itu saja. Setelah memang hidup ya selesai. Berarti ini fungsi external powernya di pin tengah jack mic itu sudah berfungsi ya. Jadi seperti itu. Oke, saya sudah hidupkan. Kita akan langsung coba ya. Saya mempergunakan frekuensi ini. Kita akan langsung saja coba karena ini sudah oke ininya. Dan juga ini susunannya tadi sudah nggak ada masalah seperti ini. Jadi kita hanya mempergunakan 4 pin saja, ground, input, output, kemudian choose height ya. Oke, akan saya coba ini pakai frekuensi 140045 ya. Cek 123 321 dicoba. Perhatikan ini LED RX nya menyala, berarti ini sedang merekam ya. Ganti. Cek 123 321 dicoba. Perhatikan ini LED RX nya menyala, berarti ini sedang merekam. TX nya menyala, ganti. Berarti ini sedang mengirim ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini secara fungsi sudah berfungsi ya. Jadi yang namanya simplex repeater itu kan kita kirim, diterima oleh perangkat ini, kemudian direkam maksimal 10 detik. Setelah kita melepas, kemudian si modul ini akan mengirim ulang ke perangkat yang sama ya. Jadi untuk simplex repeater kita hanya mempergunakan satu buah perangkat saja, tidak usah mempergunakan dua perangkat. Tetapi kelemahannya memang kita harus mengirim dulu, kemudian setelah dikirim dipancar ulangkan kembali ya. Jadi harus menunggu ya, dipancar ulangkan kembali. Jadi akan terdengar oleh kita apa yang kita kirim ya. Saya akan coba lagi. Cek 123 321 dicoba. Tes simplex repeater menggunakan HT-DJ Alinco 195196. 123 321 dicoba. Tes simplex repeater menggunakan HT-DJ Alinco 195196. Oke, kita akan coba. Karena ini sebenarnya memerlukan 10 detik durasinya. Kalau kita mempergunakan 20 detik, kita bisa memodif dengan mengganti resistor, hanya kualitas suaranya menjadi jelek. Oke, kita coba saja. Cek 123 321 mempergunakan 20 detik, kualitas suaranya seperti apa akan kita dengar. Cek 123 321 mempergunakan 20 agak sember ya. Kualitas suaranya seperti apa akan kita dengar. Nah, memang agak sember sedikit ya. Tetapi memang bisa 20 detik merekamnya ya. Kita kembalikan ke sini, kita bandingkan kembali. Cek 123 mempergunakan 10 detik, kualitas suaranya kita dengar seperti apa. 123 mempergunakan 10 detik, kualitas suaranya ya, kita dengar. Jadi lebih jelas ya. Oke. Saya kira itu saja ya review saya hari ini tentang simplex repeater dipasang di HT Alinco DJ 195196. Kalau teman-teman ada yang minta untuk di HT Cina atau HT yang lain, nanti akan saya bikinkan reviewnya, terutama kabelnya, perkabelan input outputnya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.